Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas Culture Insights Marketing Global Singapura. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arin Risdiana. Bersama rekan-rekan saya ada Dihni Rohmaningsih, Fitria, dan Hani Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur insight marketing global. Nah, di sini saya akan kelompok kami memilih dengan home country-nya yaitu negara Swedia dan host country-nya itu adalah Singapura. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil host country-nya, di mana profil host country-nya itu adalah negara Singapura. Nah, di sini Singapura adalah dengan nama resminya adalah Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km. 137 km atau 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Nah, di sini Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Nah, di sini Economist Intelligence Unit dalam indeks kualitas hidup menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia di kesebelasan di dunia. Nah, Singapura memiliki cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Dengan negara ini juga memiliki angkatan bersenjata maju. Ini saya akan menjelaskan tentang kultur di Singapura, di mana ada etika-etika yang harus dipatuhi di Singapura. Yang pertama adalah etika mengantri di MRT, karena ketika saat kita menunggu MRT, kita tidak boleh menunggu di tengah, melainkan harus di sisi kanan ataupun di sisi kiri pintu kaca, dimana karena kalau kita diam di pertengahan, di tengah, kita akan menghalangi orang yang akan keluar, dan juga kita tuh harus menunggu orang lain keluar terlebih dahulu baru kita boleh masuk. Nah, terus juga kita tidak boleh mepet-mepetan ataupun dorong-dorongan, karena jika kita melakukan dorong-dorongan ataupun mepet-mepetan kepada orang yang dia tidak suka, bisa juga orang yang tidak suka itu akan melaporkan kepada petugas ataupun polisi dengan tuduhan pelecehan seksual. Nah, di sana pun ada, dan saya pun pernah baca-baca di internet di mana ada orang yang di MRT lagi nunggu, terus kita masuk dengan keadaan mepet-mepetan ataupun dorong-dorongan. Nah, di situ ada orang Singapura yang tidak suka dan langsung melaporkan dengan tuduhan pelecehan seksual, dan itu pun terekam di CCTV, dan itu terjerat hukuman 1 tahun. Kedua, yaitu ada larangan memakan permen karet, di mana ketika kita mengunyah atau menikmati permen karet di negara Singapura itu akan dilarang. Terus juga kalau misalkan kita menikmati atau mengunyah terus kita ketahuan, di Singapura akan terkena sanksi ataupun denda. Larangan itu pun termasuk kepada penjual, pembeli ataupun pengimpor permen karet. Nah, pelarangan permen karet ini ditujukan untuk guna kebersihan lingkungan di Singapura, karena bekas permen karet itu lengket, terus juga susah dihilangin. Maka dari itu Singapura menetapkan peraturan larangan untuk memakan permen karet di Singapura. Adapun di Singapura yaitu Singlish, di mana itu adalah bahasa Singapura dan English, di mana yaitu adalah tata cara orang Singapura menggunakan bahasa Inggris dengan beberapa campuran bahasanya seperti Hokkien ataupun Melayu. Tata bahasa Singapura English ini ataupun Singlish ini tidak sesuai dengan tata bahasa Inggris aslinya. Bahasa Singlish ini ataupun Singapura English ini
akan menggunakan akhiran kata seperti lah, leh, ataupun lord. Dari segi itu kita bisa menarik kesimpulan di mana warga negara Singapura ini dikenal dengan negara yang disiplin dan taat aturan. Tak heran kenapa di Singapura ini banyak dengan aturan ataupun larangan. Ini demi kenyamanan warga negaranya dan kebersihan lingkungannya. Tidak mungkin jika kita mengunjungi Singapura, mungkin kita tidak akan melihat seperti adanya sampah, tidak akan adanya sampah yang berserakan, terus juga jalanan umum atau fasilitas yang bersih. Itu juga membuktikan bahwa warga negara Singapura ini sangat menghargai negaranya sendiri. Makanya warga negara Singapura ini sangat mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Baik, pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai company profile H&M. Hennes & Mauritz AB merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi busana. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1947, yang didirikan oleh Erling Persson. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk pakaian, bermarkas di Stockholm, Swedia. Ini mengoperasikan lebih dari 28 negara dan mempekerjakan lebih dari 60.000 pekerja. Konsep dan bisnis H&M adalah fashion dan kualitas dengan harga terbaik. H&M memiliki departemen desain dan pembelian yang membuat koleksi H&M memungkinkan untuk menawarkan mode terbaru. H&M dapat memastikan harga terbaik dengan memiliki beberapa perantara, di antaranya membeli volume besar, memiliki kedalaman dan keluasan pengetahuan dalam setiap aspek produksi tekstil, membeli barang yang tepat dari pasar yang tepat, sadar biaya pada setiap tahap distribusi yang efisien, kemudian sejumlah langkah yang telah diperkenalkan untuk mengamankan dan meningkatkan kualitas barang. Dan dengan memperketat standar kualitas, H&M juga telah berhasil mengembangkan dan meningkatkan pemasakannya. H&M juga memiliki sumber daya untuk melakukan kontrol kualitas yang cermat dan efektif. Selain produk berkualitas, baik konsep kualitas juga mensyaratkan bahwa garmen diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya atau zat berbahaya dan diproduksi di bawah kondisi kerja yang baik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai H&M. Pertumbuhan stabil H&M yang telah membuat penjualannya berlipat ganda dalam 4 tahun antara tahun 1994 sampai dengan 1998 dapat diperkirakan akan terus berlanjut dengan pembukaan toko baru rata-rata sekitar 60 gerai per tahun. Perusahaan baru saja memanfaatkan potensi pertumbuhannya. Di Jerman, perusahaan mewakili kurang dari 2% dari total pasar pakaian eceran H&M, juga tetap terbatas di Inggris, di mana pangsa pasar perusahaan kurang dari 0,5%. Ekspansi H&M hampir tidak menyentuh pasar pakaian utama seperti Prancis, Italia, dan Spanyol. Perusahaan telah bergerak untuk mengisi peta Eropa Selatannya pada tahun 1998. Perusahaan memasuki Perancis dengan 6 toko di Paris. Spanyol didaftarkan ke daftar pada tahun 1999 dengan pembukaan 3 toko yang diusulkan. H&M juga melakukan perjalanan pertamanya ke Amerika Serikat, pasar yang sudah agak ramai dengan pengecer dan memasarkan konsep serupa dengan pakaian-pakaian modis. Pakaian modis, murah dan berkualitas, yang ditargetkan terutama pada anak usia 25 hingga 35 tahun, tetapi diperluas juga untuk menyertakan anak-anak dan pembeli dewasa. Rencana untuk membuka toko di Amerika Serikat, pertama perusahaan diumumkan pada April tahun 1999. Di Eropa, kompetisi utama perusahaan tetap rantai Zara berbasis di Spanyol, rantai Gap yang berbasis di Amerika Serikat, dan pada tingkat yang lebih terbatas Benetton di Italia. Pengecer dan memasarkan konsep serupa dengan pakaian-pakaian modis. Pakaian modis, murah dan berkualitas, yang ditargetkan terutama pada anak usia 25 hingga 35 tahun, tetapi diperluas juga untuk menyertakan anak-anak dan pembeli dewasa.
Rencana untuk membuka toko di Amerika Serikat, pertama perusahaan diumumkan pada April tahun 1999. Di Eropa, kompetisi utama perusahaan tetap rantai Zara berbasis di Spanyol, rantai Gap yang berbasis di Amerika Serikat, dan pada tingkat yang lebih Baik, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran H&M. Produsen pemakaian retail terbesar kedua di dunia ini tidak hanya memikirkan sisi komersial dalam menjalankan bisnisnya, namun di sisi non-komersial mereka rupanya sangat concern terhadap kesejahteraan karyawan dan pro lingkungan. Produsen pakaian terbesar dari Swedia sejak tahun 1948, Hennes & Mauritz AB atau terkenal dengan H&M, merupakan merek yang terkenal di seluruh dunia karena memiliki galeri toko sebanyak 2.300 toko di hampir 43 negara dan mempekerjakan kurang lebih 94.000 pekerja. Menurut perhitungan mereka pada tahun 2011. H&M merupakan produsen fast fashion clothing untuk wanita, laki-laki, dan anak-anak. Ini tercatat sebagai retailer pakaian terbesar di seluruh dunia di urutan kedua setelah Zara, dan unggul di atas produsen pakaian terbesar yang berbasis di Amerika Serikat, Gap Inc. Kemudian pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis H&M. Konsep bisnis H&M yang pertama yaitu H&M Sustainability Report 2011. Sustainability Report milik H&M ini, CEO H&M Karl Johan Persson memaparkan bahwa konsep bisnis H&M adalah untuk menawarkan fashion dan kualitas dengan harga yang terbaik untuk pelanggan mereka. Bagi H&M, keberlanjutan atau sustainability merupakan inti dari konsep kualitas dan bagian yang dari nilai-nilai perusahaan. Ia juga menambahkan bahwa H&M menginginkan pelanggannya merasa yakin bahwa segala sesuatu yang pelanggan beli dari H&M telah dirancang, diproduksi, dan ditangani untuk kebaikan masyarakat dan lingkungan. Maka dari itu, Sustainability Report yang dipublikasikan di tahun 2011 ini dapat disimpulkan bahwa komitmen H&M adalah program eco-fashion mereka adalah seperti yang pertama. Lebih dari 442.000 pekerja di Bangladesh telah dilatih tentang hak-hak mereka sejak tahun 2008 oleh H&M. Yang kedua, H&M adalah produsen pakaian nomor 1 terbesar di dunia yang menggunakan katun organik atau organic cotton. Yang ketiga, H&M berhasil menyimpan 300 juta liter air dalam produksi denim dibandingkan dengan tahun 2010. Yang keempat, lebih dari 2,3 juta pakaian disumbangkan untuk acara amal oleh H&M. Dengan demikian, tak heran apabila visi dan misi yang merupakan menjalankan operasi dengan cara yang ekonomis dan ramah lingkungan. Untuk membantu H&M dalam mencapai visinya, H&M merumuskan 7 strategi untuk membantu mereka mencapai komitmen jangka panjang. 7 strategi tersebut diantaranya, yang pertama, Profit Fashion for Conscious Customer. Yang kedua, Choose and Reward Responsible Partners. Yang ketiga, Be Axial. Yang keempat, Be Climate Smart. Yang kelima, Reduce, Reuse, and Recycle. Yang keenam, Use Natural Resource and Responsibility. Yang ketujuh, Strength Communication. Tak hanya strategi dan komitmen mereka yang sudah bulat terhadap perkembangan eco-fashion, namun H&M juga merealisasikan strategi serta komitmen mereka ke dalam koleksi eco-fashion yang dirancang dengan bahan-bahan dan proses ramah lingkungan yang diberi judul The Garden Collection yang diluncurkan di musim semi pada tahun 2010 dan kemudian Kemudian konsep bisnis H&M yang kedua adalah The Garden Collection by H&M. Menurut konferensi pers yang diadakan oleh H&M, The Garden Collection ini dibuat menggunakan bahan organik dan daur ulang. Semua pakaian yang telah diproduksi dengan menggunakan bahan yang berkelanjutan sustainable, seperti yang tadi saya jelaskan, atau menggunakan bahan daur ulang, botol PET atau limbah tekstil. Bahan yang berkelanjutan meliputi katun organik, atau katun yang tumbuh tanpa penggunaan bahan kimia berbahaya, linen organik,
polyester daur ulang, polyester yang dibuat dari botol PET atau limbah tekstil, dan tencel halus. Ini ada konsep dari H&M. Nah, H&M ini memiliki konsep Eco-Conscious Collection. Nah, diambil dari kata conscious yang artinya yaitu sadar. Nah, produk-produk ini menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti katun organik, linen organik, polyester daur ulang, dan tencel. Nah, di sini selanjutnya juga ada produk-produk dari H&M. H&M ini mempunyai beberapa produk yang diantaranya ada jumpsuit, ada juga dari kemejanya juga, ada celana, ada kaos, dan masih banyak lagi yang dapat ditemukan dari H&M ini sendiri. Saya akan membahas home country dari H&M, yaitu negara Swedia. Swedia merupakan negara Nordik Skandinavia, yaitu berada di daerah Eropa Utara. Nah, negara ini berbatasan dengan Norwegia di sebelah barat dan Finlandia di sebelah timur laut. Swedia ini memiliki kepadatan 21 penduduk per kilometer persegi. Nah, sebagian besarnya itu tinggal di perkotaan. Nah, 85%-nya itu tinggal di bagian selatan di negara tersebut. Ibu kotanya itu adalah Stockholm, kan kota terbesar di negara ini. Nah, kekuasaan eksekutifnya itu dipegang oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Swedia adalah negara kesatuan yang terbagi menjadi 21 country dan 29 munisipalitas. Ini saya akan membahas host country dari H&M itu. Nah, itu Singapura. Nah, Singapura ini nama resminya itu adalah Republik Singapura. Negara Singapura ini terletak di Semenanjung Malaya, terletak di daerah utara Khatulistiwa Asia Tenggara. Singapura merupakan pusat keuangan terdepan ketiga di dunia, yaitu kota dunia kosmopolitan. Singapura juga memiliki kualitas indeks hidup yang bagus, yang merupakan negara ketiga di Asia dan ke-11 di dunia. Nah, Singapura memiliki cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan senjata yang maju. Nah, kenapa Swedia milih negara host country itu adalah Singapura? Karena Singapura itu termasuk dalam kegiatan fashion yang bagus, ekonomi juga yang bagus. Ada juga dari segmentasi dari H&M. Nah, fashion ini menjadi daya tarik untuk para pembeli agar penampilannya terlihat lebih menarik dan lebih terkesan modis. Segmentasi H&M ini dari produknya berfokus pada mereka yang ingin terlihat fashionable, yang menyukai perpaduan selera serta paham akan gaya tren yang ada saat ini. Jadi H&M itu mengeluarkan produk-produk yang tren saat ini juga. Nah, adalah segmentasi dari H&M. Yang pertama ada dari segi demografis. Secara demografis, H&M menetapkan konsumennya merupakan jenis kelaminnya wanita berusia 15-30 tahun yang menyukai tren fashion masa kini. Lalu ada dari pria metroseksual berusia kurang lebih 20-35 tahun. Metroseksual di sini merupakan singkatan dari metropolitan dan heteroseksual. Yang kedua, segmentasi berdasarkan gaya hidup. H&M menetapkan segmentasi pelanggannya berdasarkan daya belinya yang tinggi karena harga pakaian di H&M itu cukup terjangkau dan pelanggan yang pembeliannya dalam jumlah tertentu pada musim tertentu. Selanjutnya ada segmentasi berdasarkan perilaku. H&M menetapkan konsumennya berdasarkan status loyalitas dan merupakan pelanggan setia dari produk H&M. Lalu ada konsumen yang menyukai setiap model yang dikeluarkan oleh H&M. Yang selanjutnya ada targeting dan positioning H&M. H&M menetapkan target kepada wanita dan pria dengan usia 15-35 tahun yang memiliki daya beli tinggi dan memiliki sikap bersemangat serta daya tarik yang kuat terhadap fashion.
Diketahui juga bahwa kelas sosial juga dapat mempengaruhi daya beli dan minat beli pada produk H&M. H&M menawarkan kombinasi sempurna antara harga kelas atas dan fashion trendy dengan harga yang relatif. Lalu yang selanjutnya ada analisis kompetitif. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan H&M itu adalah pengecer pakaian global terbesar. Lalu yang kedua ada H&M bekerja sama dengan selebritis bahkan desainer terkenal lainnya. Yang ketiga, H&M menawarkan pakaian yang berkualitas dengan harga yang relatif. Namun bisa dikatakan juga H&M itu menjual pakaian desainer dengan harga department store. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari H&M ini membeli dalam volume besar dapat menyebabkan overstock dan kemudian mengarah pada penurunan harga yang sudah terjangkau. Kedua, ada kelemahan dari H&M itu karena dia selalu mengeluarkan modal dan biaya untuk perawatan berbagai jenis mesin yang berbeda yang diperlukan untuk menghasilkan pakaian untuk setiap segmen target. Yang ketiga ada opportunity. Opportunity di sini belanja online mendapatkan banyak hal penting yang dapat disadap oleh H&M. Lalu yang kedua ada negara-negara berkembang akan mendukung rencana ekspansi H&M. Yang ketiga ada H&M di posisi yang tepat untuk memanfaatkan pasar pakaian organik. Yang terakhir ada threat. Lemahnya situasi persaingan karena keunggulan nilai pengecer dan merek mewah premium meningkat. Lalu ada H&M Homeware, lini bisnis terbaru belum dapat diklik di Eropa dan karenanya mengarah pada penurunan penjualan. Saluran pemasaran yang pertama ada produk. H&M adalah salah satu merek pakaian paling terpercaya yang memiliki minimal 2.786 merchandise di bawah portofolionya. Rangkaian inti produk di bawah merek fashion ini meliputi aksesoris dan pakaian. Pakaiannya itu seperti gaun kaos lengan, jumper dasar, rompi, kardigan, celana, jeans, kemeja fashion, pakaian dalam, jaket, perhiasan, sepatu, dompet, bahkan t-shirt. Yang kedua ada Place. H&M merupakan pengecer peringkat kedua dari lini pakaian di seluruh dunia dengan jaringan yang tersebar di 50 negara. Konsumen dapat membeli semua produknya di waktu luang dan dapat mengaksesnya di internet. Ini telah menghasilkan jumlah penjualan yang sangat besar. Lalu yang ketiga ada price. H&M telah mengadopsi strategi penetapan harga yang memiliki rentang harga yang lebih luas untuk disesuaikan dengan setiap bidang pembelian merchandise. Untuk mempertahankan strategi harga, rata-rata mereka telah menyiapkan banyak stok untuk berbagai diskon. Di bawah skema ini, volume penjualan mereka akan terus meningkat sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Selanjutnya ada promotion. H&M menyadari bahwa promosi itu sangat penting untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Sehingga H&M menggunakan media elektronik seperti televisi dan media sosial sebagai media promosinya. Ada servis yang ditawarkan oleh H&M itu berupa pelayanan pada konsumen pada saat dia membeli barangnya ke store, atau bisa dibilang H&M merekomendasikan produk yang cocok untuk dirinya. Bahkan H&M juga memperbolehkan retur bagi konsumen yang tidak puas dengan produknya. Ada strategi H&M dalam memperoleh citra perusahaan. Yang pertama
Ada H&M, merupakan retailer fashion yang pertama kali menandatangani Plastic Action atau langkah untuk mengurangi plastik pada masyarakat dengan memberikan harga kepada setiap kantong plastik. Yang kedua, semua keuntungan yang didapatkan dari memberikan harga pada kantong plastik itu diberikan kepada WWF Singapura. Yang ketiga, ada mengajak konsumennya untuk melakukan aksi ini secara berkelanjutan. Dengan kata lain, H&M itu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Yang keempat, ada H&M yang di Inggris itu sebelumnya memang sudah menerapkan Plastic Action tersebut, yang selanjutnya nantinya akan diikuti oleh H&M yang ada di Jepang pada 2020 sekarang. Terakhir, ada saluran distribusi. Menurut kerangka pikiran kelompok kami, H&M itu memiliki saluran distribusinya langsung tidak langsung. Apabila secara langsung itu ada offline store atau online store yang dipegang langsung oleh H&M itu sendiri. Yang kedua ada secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu ada dari reseller, jasa titip maupun distributor lainnya. Nah, dari online store maupun yang tidak langsung tadi bisa melakukan pengiriman melalui pengiriman jasa pengiriman, dan yang lalu semua itu akan sampai ke customer akhir. Sekian, dapat disimpulkan bahwa H&M telah menggunakan beberapa strategi luar biasa untuk pemasaran produk-produknya. Mereka telah bergaul dengan berbagai desainer eksklusif yang dalam diri mereka adalah merek pemasaran yang unik. Merek Swedia ini telah melakukan kerjasama dengan orang-orang seperti Karl Lagerfeld, David Beckham, dan baru-baru ini Alexander Wang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.